Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya permisi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu siapa namanya? Ibu saya Despa Bu. Despa dari mana? Saya habis pulang dari kampus tadi Bu. Gimana perkuliahan hari ini? Alhamdulillah lancar Bu. Lancar ya. Nah, Despa di sini pernah ingin diri sendiri atau ada yang Despa ke sini? Nah, karena tinggal diri sendiri Bu. Sebelumnya Despa udah pernah sini belum Ibu? Ya baru pertama kali lagi ya. Ya, Despa berarti ke sini mau melakukan konseling individu ya? Ya Ibu. Kira-kira Despa mau tidak apa itu konseling individu? Ibu. Ya, kalau begitu Ibu jelaskan dulu ya. Jadi gini Despa, konseling individu itu sama seperti kita jumpa dengan teman. Tapi bedanya di sini itu tidak hanya menggunakan cerita saja nanti, namun kita di sini bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang Despa alami. Ibu harap Despa nanti bisa terbuka untuk menceritakan permasalahan apa yang sedang Despa alami. Nah, apapun yang Despa ceritakan nanti, Ibu akan menjadi rahasia. Jadi jangan takut Despa kalau permasalahan Despa nantinya tersebar luas gitu. Nah, sampai di sini Despa sudah paham itu. Oke, kalau begitu apakah Despa bersedia untuk melanjutkan sesi konseling dengan Ibu? Ibu, bertemu ya. Ibu, apakah ada sesuatu nih yang ingin Despa ceritakan sama Ibu? Ada Ibu. Begini Ibu, Despa ini sering datang terlambat ke kelas. Ibu menghargai kepada Despa untuk menceritakan hal itu. Coba Despa jelaskan lebih lanjut apa yang membuat Despa sering terlambat datang ke kampus. Begini Bu, saya sering sulit bangun pagi Bu, karena biasanya saya tidur malam karena tugas kuliah saya yang sangat menuntut Bu. Ibu bisa memahami betapa sulitnya itu. Lalu bagaimana perasaan Despa ketika menyadari Despa terlambat? Saya merasa sangat stres Bu dan merasa bersalah terhadap diri sendiri. Seharusnya saya lebih bertanggung jawab Bu. Tampaknya Despa merasa tertekan oleh situasi ini ya. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi Despa terlambat? Iya Bu. Biasanya kalau sudah ada tugas kuliah menumpuk, saya sering bermain game Bu sampai larut malam. Oke, jadi selain karena mengerjakan tugas yang menumpuk, bermain game juga menjadi alasan Despa untuk bergadang hingga sulit untuk bangun pagi, dan akhirnya Despa sering terlambat. Apakah Despa setuju kalau ini bisa menjadi penyebabnya? Iya Bu, saya setuju Bu. Karena saya masih tertekan sebab banyak tugas kuliah, ditambah lagi saya bermain game hingga larut malam. Oke, sekarang kita akan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang sedang Despa alami. Nah, bagaimana jika kita mulai dengan merencanakan waktu Despa untuk menyelesaikan tugas kuliah tanpa harus begadang? Baik Bu, saya setuju. Artinya Despa perlu membuat jadwal harian untuk mengatur waktu belajar Despa. Kira-kira kenapa Despa bisa fokus untuk mengerjakan tugas tanpa ada gangguan? Saya biasanya lebih produktif malam hari Bu. Setelah kegiatan saya selesai semua, mungkin saya menetapkan waktu berbisanya pada malam hari Bu. Oke, bagus Despa, tapi Despa harus memperhatikan waktu istirahat Despa juga, biar waktu istirahat Despa itu cukup. Nah, selain itu bagaimana jika Despa juga membatasi waktu bermain gamenya, misalnya dengan menetapkan batas waktu untuk bermain setiap malamnya. Saya rasa itu bisa membantu Bu. Saya mungkin perlu mengatur alarm atau membuat perjanjian dengan diri sendiri untuk tidak bermain game hingga malam Bu.
Selain merencanakan waktu belajar dan membatasi waktu bermain game, bagaimana jika kita mencoba teknik relaksasi untuk membantu Desva hidup lebih nyenyak? Saya setuju Bu, saya merasa sulit tidur setelah bermain game atau mengerjakan tugas Bu di malam-malam. Oke, kita mulai dengan menarik nafas dengan 4 hitungan dan tahan selama 7 hitungan, kemudian hembuskan secara perlahan dalam 8 hitungan. Oke, kita mulai ya, tarik nafasnya, tahan, hembuskan. Oke, tarik lagi, tahan, kemudian hembuskan. Oke, sudah ya. Sekarang bagaimana perasaan Desva setelah melakukan pernapasan tadi? Saya merasa lebih tenang dan rileks Bu. Nah, bagus. Teknik relaksasi tadi itu bisa Desva lanjutkan setiap kali Desva merasa sulit tidur atau merasa stres ketika banyak tugas. Nah, bagaimana Desva? Saya pikir itu sangat membantu saya Bu, dan saya akan mencoba melakukannya Bu. Oke, setelah proses konseling yang telah kita lakukan tadi, apa yang Desva rasakan sekarang? Bu, akhirnya saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya Bu. Saya akan mencoba melakukan solusi yang telah kita bicarakan tadi Bu. Semoga dengan adanya solusi tadi, saya tidak akan lagi berada di kampus Bu. Oke, bagus sekali ya Desva. Ibu yang mungkin Desva pasti bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan tidak terlambat lagi ke depannya. Oke Bu, terima kasih ya Bu sudah membantu Desva. Oke Desva, sama-sama. Kalau Desva nantinya itu cerita lebih lanjut tentang permasalahan Desva silahkan datang di sini lagi ya. Jangan sungkan untuk menemui Ibu. Oke Bu, kalau begitu saya permisi pulang dulu ya Bu. Oke, silakan Desva. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to